semuanya, welcome to Anggi TV, tempat kita santai sambil membahas tentang investasi. Di episode kali ini masih dengan tema Ramadan, aku mau bahas tentang tips cepet kaya dari THR. Oke, ayo cepet aja langsung kita mulai. Tips pertama itu adalah jangan lupa beramal. Ya kan ceritanya THR itu kayak bonus lah ya. Jadi sebenarnya itu uang yang didapat untuk hari raya gitu kan. Tunjangan hari raya guys gitu. Tapi menurut aku juga ada hak orang lain ceritanya. Iya kan hari raya. Jadi temanya harus harus Ramadan lah ya gitu kan, harus beriman. Makanya tips pertama dari aku itu adalah jangan lupa beramal. Dan sebenarnya tips ini kalau aku pribadi selalu aku terapin buat tiap gaji kita tiap bulan gitu loh. Jadi aku selalu menentukan berapa persen dari penghasilan kita itu yang wajib kita berikan kepada orang lain. Ini sedikit membahas agama walaupun aku agak rock and roll gitu ya, tapi ceritanya lagi jadi orang bener di video kali ini. So kalau sepengetahuan aku paling enggak dari penghasilan itu kan 2,5% kalau berdasarkan muslim lah ya, yang disumbangkan. At least itu yang aku terapkan. Tapi aku pribadi nerapin 5%. Ini angka aku pribadi, aku nggak nyuruh kamu 5% ya. Tapi 5%. Jadi aku mira kayak 2,5% tuh yang wajib, 2,5% yang ya bonus lah. Berterima kasih kepada Allah sudah dikasih rezeki gitu ya. Jadi tentukan di awal berapa persen yang mau kamu berikan sebagai amal dan langsung kamu potong. Entah uangnya itu langsung kamu ambil, pisahin di tempat tertentu gitu ya, taruh di kulkas, mungkin dibekuin biar nggak kepake belanja, atau gunakan cara apapun yang working ya, yang bekerja buat kamu gitu ya. Nah, jatah amal ini bisa kamu pakai buat bagi-bagi duit pas lebaran gitu kan. Nanti kamu tukerin lah, jadi ya semacam kebiasaan kita lah. Kalau lebaran kan tahu sendiri itu dari uang yang jatah amal. Kalau misal kurang ya tambahin lagi nggak apa-apa, biar amalnya tambah banyak gitu kan. Kita masuk ke tips kedua, oke? Ini udah mulai serius. Nah, di tips kedua ini yang aku sarankan adalah kamu ngecek kesehatan keuangan pribadi kamu. Menurut aku, keuangan pribadi kamu itu sehat kalau kamu punya 3 hal. Misalnya satu, yang pertama itu kamu nggak punya utang konsumsi. Biasanya dalam bentuk kartu kredit. Atau kalau kamu misalnya punya utang ke teman, ke saudara, ke siapapun lah gitu ya, itu tolong dibayar. Itu bagian dari utang konsumsi dan harus kamu bayar supaya keuangan kamu sehat. Itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah dana darurat. Oke, kamu harus punya dana darurat. Kalau kamu single, aku sarankan dana darurat at least 3 bulan penghasilan. Kalau kamu sudah berkeluarga, mungkin ada anak dan segala macem, ya at least 6 bulan dari penghasilan lah ya. Atau kalau aku sih pribadi lebih prefer, aku lebih suka kayak 1 tahun. Tapi you do you, kamu pilih aja mau ada berapa bulan dana daruratnya, dan kamu pikirin buat punya dana darurat itu, oke? Itu ciri-ciri kedua kalau keuangan kamu sehat. Yang ketiga itu adalah kamu mulai rutin berinvestasi. Nah, pemaparan aku ini membawa kita ke tips nomor 3. Oke, dari pengecekan kamu di yang tadi langkah nomor 2 itu, ngecek keuangan pribadi, di langkah ketiga ini coba kamu lihat mana yang perlu kamu prioritaskan. Apakah bayar utang, atau nambahin dana darurat kamu, atau kamu memulai investasi. Dari 3 itu mana yang harus kamu lakukan. Tips keempat, tentunya setelah kamu tahu yang mana prioritas kamu, ya THR kamu arahin ke situ dong. Kalau kamu emang harus bayar utang, ya berarti THR itu sebagian kamu pakai buat bayar utang. Kalau misalnya untuk dana darurat, nambahin dana darurat kamu mungkin belum firm gitu ya, belum solid, kamu harus masih nambahin uang ke situ, ya ditambahin dana daruratnya ke situ. Ke THR kamu tuh masukin ke dana darurat. Atau kamu mau mulai investasi, ya udah mulai investasi, transfer ke RDI gitu kan THR-nya. Satu hal yang mau aku omong, oke, jadi aku nggak menyarankan semua THR itu kamu pakai untuk kesehatan keuangan kamu lah, entah bayar utang atau tadi itu kan membangun dana darurat atau mulai investasi. Ya, aku mencoba realistis aja, karena kan kalau THR itu pasti kita punya hasrat untuk berbelanja dan bersantai dengan keluarga, menikmati waktu, bla bla bla. Aku ngerti, tapi yang mau aku saranin, kenapa aku bikin video ini adalah kita biasanya fokus ke THR tuh, aduh mau beli apa ya, ada THR nih, terus belum lebaran THR-nya udah habis. Familiar, iya. Jadi maksud aku tuh gini, jadi walaupun kita bersenang-senang dari THR yang uang bonus ini, kalau bisa sih tetap sebagian itu kamu arahkan untuk membangun fondasi finansial kamu supaya THR-nya tuh nggak numpang lewat gitu aja. Nah, langkah kelima,
udah selesai tadi kan, kamu udah punya skala prioritas kamu, sebagian THR kamu udah kamu arahin ke prioritas tersebut. Langkah kelima ya tentu aja kamu bebas menghabiskan THR itu. Jangan lupa bikin anggaran belanja gitu kan. Jangan sampai, oh ya satu hal lagi yang perlu dicatat, tolong jangan menikmati lebaran kalau prinsip saya itu dengan meninggalkan hutang. Oke, jadi nggak boleh abis lebaran terus kamu pusing bayarin utang karena kamu berfoya-foya dalam tanda kutip pada saat lebaran. Karena itu, jadi gini ya, lebaran tuh kan terjadi setiap tahun kasarannya. Ya aku tahu itu momen penting dan emang spesial banget kan, terutama buat kita yang muslim. Tapi tetap itu tidak menjustifikasi, tidak membenarkan misalnya kita sampai ngutang-ngutang demi kelihatan wah keren pada saat lebaran. Itu nggak worth it banget. Kalau kamu beneran mau kaya, itu kamu harus mulai bisa mengatur keuangan kamu dengan langkah-langkah seperti itu. Dan biasanya itu menurut aku yang bikin kita slip, yang bikin kita kacau pengaturan keuangan itu kan karena FOMO gitu kan. Karena kita tuh pengen, kadang kita tuh kegedean gengsi, ya ini termasuk saya Anggi, memperingati diri sendiri juga gitu. Kadang kita tuh kegedean gengsi, kita ngikutin orang, jadi mindset kita tuh salah gitu. Kita FOMO misalnya, takut ketinggalan, takut oh kok misalnya bajunya nggak ganti, atau misalnya bajunya kalah keren sama saudara kita dan segala macam. Itu tolong nggak usah diikutin ya kayak gitu. Percaya deh, itu cuma satu hari, besoknya juga orang tuh lupa kamu pakai baju apa. So ngapain kamu ngutang-ngutang buat mengimpress untuk apa ya, biar kamu kelihatan keren di depan orang yang besok aja dia lupa sebenarnya kamu tuh ngapain sih atau pakai baju apa pada hari lebaran itu. Nah, video kali ini gitu aja, cukup simple, praktikal, tapi menurut aku momennya pas banget gitu kan, karena kita emang sebentar lagi bakal lebaran. So, ada tips lain yang menurut kamu, mungkin tips kamu mengatur THR kamu atau cerita lebaran yang lucu, kamu bisa sharing di bawah. Jangan lupa like, subscribe, dan sharing video ini ke teman-teman kamu, oke? Engagement kamu, likes, dan komen itu bantu banget channel aku buat berkembang. Nah, jangan lupa subscribe-nya juga, oke? Jadi, I'll see you in the next video. Ciao!